Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regional CEO Bank Sentral Indonesia Aceh mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ghashiyah. Sebelumnya kita telah membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat 1 sampai ayat ke-18. Jadi sekarang kita lanjutkan dari ayat 19 sampai dengan seterusnya, yaitu sampai habis. Baiklah, sebelum kita membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada surah ini, terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وإلى الجبال. Pada kata wa ilal jibali, wa ilal jibali ada lam yang disukunkan. Jadi kita baca wa ilal dengan sampai melahirkan qalqalah, wa ilal jibali. Itu merupakan sebuah kesalahan. Jadi yang benar adalah wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian nusibat diakhiri dengan huruf ta yang sukun. Yang mana huruf ta dia merupakan huruf syiddah. Kita kasih dulu hak syiddahnya, yaitu tertahan suara nusibat. Kemudian kita kasihkan hak dia, yaitu hak hams, yaitu mengalirnya nafas. Jadi nusibat, nusibat. Jadi jangan baca nusibat habis itu tidak dilepaskan lagi. Nusibat, begitulah yang benar. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi. Wa ilal ada lam sukun, sifatnya adalah bainiyah, yaitu berada di tengah-tengah, tidak terlalu tidak tertahan suara dan juga tidak mengalir suara dengan aliran yang sempurna, namun dia di tengah-tengah. Wa ilal ardi, ardi, ra juga sama dengan lam, sama dalam hal apa, yaitu sama-sama huruf bainiyah. Jadi zamannya ataupun tempo bacaannya dalam keadaan sukun tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian sebelum ra adalah huruf fathah, yaitu hamzah al-fathah, hamzah al-maftuhah. Jadi dibaca al-ar. Jadi karena sebelumnya fathah maka jadilah si ra ini tafkhim ataupun menjadikan dia itu tebal. Al-ar bukan r. Ya. Namun juga perlu diperhatikan bahwa jangan sampai menjadikan hamzah itu tebal karena ra tebal. Ar, ar, ar. Yang benar adalah ar, 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 ardi. Kaifa sutihat. Kemudian pada kata ti ada huruf isti'la dan juga dia huruf itbaq.
Jadi huruf itsbaq itu walaupun dia dalam keadaan kasrah, dia akan nampak jelas bahwa dia itu dalam keadaan tebal. Ti. Kaifa sutihat. Jadi bukan suti, enggak. Suti. Kaifa sutihat. Kemudian pada had sama juga dengan apa yang telah kita sampaikan pada nusibat. Kemudian fadzakir ra sukun sebelum ra itu kasrah, maka kita baca fadzakir, bukan fadzakir, ya. Kemudian innama anta mudzakir, ada nun bertasydid, yang mana kalau nun atau mim bertasydid, dia merupakan level pertama dalam segi sempurna atau tidaknya sempurna atau tidaknya gunnah, ya. Maka mereka menjadi level pertama, yaitu yang paling sempurna. Enggak ada innama, yang benar adalah innama. Kemudian mim itu mad jaiz, panjangnya boleh 4 ataupun 5 harakat. Mim juga yang menjadi gunnah adalah mim saja, harakat mim saja, ma. Kemudian ketika kita panjangkan, jangan sampai kita baca innama semua ke dalam hidung. Enggak, karena setelah mim ada huruf alif, yang mana alif itu makhrajnya adalah di jauf ataupun di rongga mulut. Jadi innama, bukan innama, tapi yang benar innama, suaranya keluar lewat mulut, bukan lewat hidung. Kemudian anta, nun berjumpa dengan ta, hukumnya adalah al-ikhfa, yang mana kita baca secara samar-samar. Kemudian mudzakir, ra sukun karena diwaqafkan, sebelumnya berharakat kasrah, kita baca tipis, mudzakir. Kemudian lasta alaihim bimusaytir, lasta sin, yaitu huruf rikhawah, kita baca lasta, kita jalankan suaranya atau alirkan suaranya, jangan sampai tertahan. Kemudian alaihim bimusaytir, mim berjumpa dengan ba, hukumnya adalah al-ikhfa asy-syafawi. Jadi kita baca alaihim, al-ikhfa yang mana kalau dari segi dia sempurna atau tidaknya gunnah, dia menempati posisi kedua. Alaihim, jadi dia lebih pendek sedikit daripada innama. Kemudian bimusaytir. Jadi salah satu kekhususan al-hafaz di sini, kita membacanya dalam keadaan shad saja. Jadi bukan sin dan shad, ya. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Kemudian setelahnya illa man tawalla wa kafar. Man di sini merupakan huruf al-ikhfa. Jadi kita baca samar-samar. Caranya gimana? Jangan sampai kita menempelkan makhraj atau lisan atau lidah kita pada makhraj nun. Jadi man, illa man, jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Itu merupakan sebuah kesalahan. Yang benar adalah illa man, bukan man tawalla. Kemudian wa kafar. Jadi kita pisahkan antara wa dan kafar. Illa man tawalla wa kafar, bukan wa kafar, tapi yang benar adalah wa kafar. Jadi seperti itu. Setelahnya fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Di sini yang perlu kita ketahui adalah yu'adzibuhu. Hu itu tipis, kemudian berjumpa dengan kata Allah. Allah itu adalah tebal. Maka yu'adzibuhu, yang tebal adalah Allah-nya, bukan hu-nya, bukan Allah, enggak, hu. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Kemudian setelahnya al-'adzab
di situ ada huruf lam, yang mana lam merupakan huruf bainiyah, yaitu huruf di tengah-tengah. Kemudian al-akbar, ada kaf yang sukun, kaf sukun, yang mana sifat kaf itu adalah syiddah dan hamas. Kita kasih dulu syiddahnya ak, kemudian kita kasih hamasnya, yaitu kita lepaskan dari makhrajnya. Artinya kita lepaskan pangkal lidah kita dari langit-langit atas. Ak, ak. Kita lanjutkan pada ayat setelahnya, inna ilayna iyabahum. Inna, ini nun bertasydid, maka posisi gunnahnya adalah yang paling sempurna. Inna. Jadi gunnah ataupun suara yang dari hidung itu dia adalah yang paling sempurna dari antara yang lain. Kemudian ilaina iyabahum. Jadi ilaina sering kita terjadi kesalahan, kita membacanya dalam keadaan 2 harakat, padahal dia adalah mad jaiz. Mad jaiz yang mana madnya itu miqdar ataupun tempo bacaan dia 4 harakat ataupun 5 harakat dalam tarik asy-syatibiyah. Jadi jangan ilaina iyabahum, tapi ilaina iyabahum. Kemudian iyabahum, jangan sampai kita mentasydidkan ya. Jangan iyabahum, tapi iyabahum, iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Kemudian ayat terakhir, thumma inna alaina hisabahum. Thumma ada mim bertasydid, yang mana mim bertasydid ataupun nun bertasydid dia merupakan gunnah yang paling sempurna, yaitu ada pada posisi pertama. Inna sama dengan thumma. Jadi apa yang kita katakan pada thumma kita terapkan juga di inna. Thumma in. Jadi mereka panjangnya sama ataupun setara. Alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.